satu bangsi, sekolah harapan untuk Ibu Pertiwi. SMK Negeri 1 Bangsi, mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Ku bangga menuntut ilmu di sini, menggapai cita-citaku yang mulia dan suci. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk, siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Selamat pagi, terima kasih sudah memimpin doa yang keras. Oke, berikutnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Silakan nanti mengucapkan hadir atau angkat tangan. Habib, hadir Pak. Zakaria, kemudian Haji, Amelia Intan, Hadir, Pak. Amria, Citra, Hadir, Pak. Denis, Hadir. Aulia, Saras, Hadir, Pak. Eriko, Evania, Evita, Vanessa, Farah, Gadis, Iva, Julia, Yakin, Julia apa? Aywara, Arsela, Mila, Mila, Nadia, Neha, Nancy, Neila, Octavia, Risanda, Rizky, Rita Puspita, Silviana, Cindy, Ziki Mas Robun, Iji, Hadir, Pak. Wisnu, Dewanda. Hadir, Pak. Oke. Yang tidak berangkat 3 orang ya. Citra, Denis, kemudian Julia. Kita doakan semoga mereka segera lekas dulu. Amin. Terima kasih. Setelah melakukan presensi, kemudian nanti hari ini kita akan membahas bab yang keempat, ya, tentang memilih dan menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan membacakan kaji dan tujuan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor. Kemudian tujuannya yaitu menjelaskan definisi peralatan dan perlengkapan kantor. Kemudian menguraikan jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya menganalisis cara pemilihan peralatan dan perlengkapan kantor. Itu tujuannya pada pagi hari ini, anak-anak. Kemudian nanti kita menggunakan model PBL, ya, seperti kemarin Pak Best Learning. Jadi nanti ada sebuah kasus, nanti ketika kalian saya berikan LKPD, nanti silakan diskusikan bersama kelompoknya. Itu ya. Selanjutnya kita SDD terlebih dahulu. Silakan berdiri dulu semuanya biar kita semangat. Kita akan melakukan SDD tepuk semangat. Ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Ya. Tepuk semangat. Semangat, gitu ya. Harus semangat. Oke. Kita mulai. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat.
persepsi ya terkait materi yang akan kita bahas pada webinar ini. Silakan HP-nya boleh kalian buka terlebih dahulu. Nah, silakan kalian ketikkan link ini joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 375279. Ayo silakan, baru 2 yang join, baru 3, ayo lanjut, yang lain. Baru 6. Oke, nanti silakan kalian berjalan dengan cepatnya ya. Nanti ada poinnya. Kalau kalian berjalan cepat, poinnya juga nanti banyak. Oke, langsung kita mulai saja ya. Kita start. Silakan dimulai. Ya, kita akan lihat posisi pertama itu siapa. Oke, sementara Maimaro nomor 1, kemudian Wisnu Dadang dan Rizky. Ayo silakan yang belum join silakan juga bisa menyusul. Ini joinnya waktunya di atas ini ya. Wah, ini sudah ada yang salah ini merah putih. Pada merah ini berarti nanti salah ya. Kalau yang warna hijau berarti ini benar jawabannya. Ayo silakan dicoba. Kecepatan ya. Kecepatan menjawab ini juga mengaruhi poinnya. Ayo satu lagi. Udah belum? Rizky tiba-tiba muncul. Sudah selesai. Bisa dilihat ya ini ya. Kita pause dulu. Kita selesaikan. Yes. Oke, tepuk tangan buat yang pertama yaitu tadi Rotun. Tepuk tangan. Yang kedua adalah Nancy. Dan selamat buat Evita. Nanti kalau kita lihat ya, hampir semuanya sudah bisa ya. Salahnya cuma 1 atau sampai 3 ya. Artinya tadi kalian sudah hampir memahami terkait peralatan dan perlengkapan. Nah, setelah ini saya akan perlihatkan videonya. Video terkait macam-macam perlengkapan dan peralatan kantor. Silakan diperhatikan dulu. Nanti akan saya bertanya kepada kalian terkait contoh peralatan dan perlengkapan kantor di sini. Ini namanya feeling. Ini misalnya untuk menyimpan arsip ya. Nah, saya mau bertanya atau yang ada yang mau berpendapat, boleh silakan. Menurut kalian, gambar ini termasuk peralatan atau perlengkapan? Silakan ada yang mau berpendapat, angkat tangan. Silakan Silvi berdiri. Silvi, silakan Silvi, maaf. Filing kabinet menurut kamu adalah peralatan kantor. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Menurut Kristi, filing kabinet ini adalah peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Oke, terima kasih pendapatnya. Lanjut ya. Ini belum saya bocorkan jawabannya. Nah, ini apa ini? Perforator ya. Nah, saya juga mau bertanya. Perforator menurut kalian peralatan atau perlengkapan? Silakan Mas Jaka. Itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Ada yang mau berpendapat lain?
Atau setuju dengan pendapatnya Zakaria? Setuju. Oke, terima kasih Mas Zakaria. Sama-sama, Pak. Kemudian berikutnya, nah, map arsip. Ada yang mau berpendapat ini adalah termasuk peralatan atau perlengkapan? Selain Mas Zaka, yang lain dulu. Kita kasih kesempatan yang lain. Silakan Mbak Iskandar. Perlengkapan kantor. Map arsip maksudnya perlengkapan. Oke, terima kasih. Cukup ya, kita saja dulu ya. Nah, kita masuk ke materinya. Nanti kalian akan mengetahui mana yang perlengkapan dan peralatan. Ya, kita masuk ke materi. Nah, di sini ada pertanyaan, peralatan dan perlengkapan kantor. Apakah itu sama? Apakah itu sama? Menurut Mbak Maila, peralatan dan perlengkapan itu sama beda? Berbeda. Menurut Mbak Wiji, berbeda. Oke, terima kasih. Kita lihat definisinya dulu. Nah, di sini definisinya. Peralatan kantor adalah benda atau tempat yang memiliki umur yang lebih lama atau tahan lama dan digunakan oleh perusahaan untuk mendukung proses pekerjaan. Sedangkan perlengkapan kantor adalah berbagai alat perusahaan yang berukuran kecil, ya, bisa habis pakai atau dapat digunakan berulang kali. Ya. Kemudian, walaupun ukurannya kecil, alat ini harus ada di kantor dikarenakan berfungsi sebagai pelengkap. Nah, jadi itu definisi dari peralatan dan perlengkapan. Jadi antara peralatan dan perlengkapan itu jelas berbeda. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah manfaat peralatan dan perlengkapan kantor. Manfaatnya ada 3. Yang pertama adalah untuk mendukung aktivitas pekerjaan. Jelas ya, namanya ketika kita bekerja, ya, ada alat penunjangnya. Itu gunanya untuk apa? Ya, untuk mempercepat aktivitas pekerjaan kita. Percuma kalau kita menggunakan alat tapi pekerjaan tersebut malah tambah lama. Itu kan juga percuma. Manfaatnya kedua, mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Ya. Dan yang terakhir adalah memperoleh hasil yang lebih maksimal dan baik dan memuaskan. Itu pasti. Itu 3 manfaat dari peralatan dan perlengkapan kantor. Wajib ada ya dalam sebuah perusahaan ya, baik itu peralatan dan perlengkapannya. Nah, kita lanjut ke jenis peralatan kantor. Kalau tadi peralatan itu adalah yang sifatnya tahan lama. Tadi contohnya apa tadi yang pertama? Piring kabinet. Yang kedua tadi kalkulator. Yang ketiga map. Kita lihat sama-sama. Yang pertama jenis peralatan kantor ada printer. Tahu printer ya? Fungsinya untuk Mbak Tisti mencetak dokumen. Ya. Sudah pernah menggunakan printer? Sudah. Oke, terima kasih. Printer itu ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada mesin fotokopi. Ya, ini untuk mencetak dokumen dengan cepat. Ya. Bedanya dengan printer, kalau printer itu agak lambat. Ya. Ketika proses pencetakannya agak lambat, tapi ketika menggunakan mesin fotokopi itu dia bisa cepat. Cuma kalau mesin fotokopi tidak bisa berwarna, ya, dia hanya bisa hitam putih. Ini peralatannya yang kedua, printer dan mesin fotokopi. Berikutnya ada komputer dan laptop. Ini komputer dan laptop ini juga termasuk peralatan, ya, karena harganya juga mahal, ya, dan juga bisa digunakan untuk jangka yang lama. Kemudian berikutnya ada flash disk sama hard disk eksternal. Ada yang punya ini? Flash disk ada yang punya? Ada ya. Kemudian kalau hard disk eksternal ada yang punya? Atau baru tahu ini? Baru tahu. Nah, perbedaannya apa? Kalau flash disk ini ukurannya biasanya kecil, ya.
ukuran apa namanya dari fisiknya memang kecil. Kemudian juga penyimpanan juga kecil. Biasanya cuma 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16, 32 itu pakai flash disk. Tapi kalau hard disk eksternal itu bisa sampai 500 giga, 1 terabyte, 2 terabyte dan sebagainya. Jadi kalau hard disk ini kapasitasnya lebih besar ketika menyimpan file. Ya. Kemudian peralatan yang berikutnya adalah proyektor. Nah, proyektor seperti ini, ya, untuk menampilkan sebuah gambar atau tayangan, ya, seperti ini. Kemudian meja dan kursi itu juga termasuk peralatan kantor. Tepatnya adalah perabot, ya, kalau meja dan kursi. Nah, untuk kursi yang baik di sebuah kantor itu kursinya bisa dinaik turunkan, ya, dan juga bisa memutar, ya. Dia lebih efisien ketika namanya berpindah dan juga harus beroda, ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan di video, ya. Pilih kabinet itu termasuk adalah peralatan. Tadi jawabannya sudah benar atau belum? Sudah, ya. Jadi pilih kabinet, arsip, ya, lemari arsip itu maksudnya adalah peralatan. Oke, nah sekali. Ini untuk menyimpan arsip, ya. Pilih kabinet itu. Kemudian berikutnya adalah mesin absensi. Belum pernah ya menggunakan ini? Nah, nanti kalau kalian bekerja di sebuah kantor, biasanya ada absensinya. Biasanya pakai wajah, face. Kalau di HP itu namanya face unlock, ya. Kalau biasanya juga bisa pakai jari atau fingerprint. Kalau ini memakai fingerprint, ya, pakai jari. Nanti absennya itu biasanya berangkat sama pulang. Nanti akan ketahuan, misalkan kamu berangkat jam sekian, pasti akan terdeteksi. Pulang misalkan lebih awal akan terdeteksi. Kemudian di peralatan berikutnya adalah pesawat telepon sama fax, ya. Kalau telepon itu seperti telepon biasa, ya, antar unit itu bisa, ya, menggunakan internet biasanya. Tapi kalau fax ini bisa digunakan untuk telepon, bisa juga untuk mengirimkan surat, ya, antar perusahaan. Nanti ketika ada surat itu langsung tercetak di sini, ya. Kemudian berikutnya adalah jaringan internet. Ini jaringan juga termasuk peralatan, ya. Dan yang terakhir adalah paper shredder atau istilahnya adalah penghancur kertas, ya. Ini bisa digunakan untuk menghancurkan arsip-arsip yang sudah tidak terpakai. Itu tadi jenis peralatan kantor, ya. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke perlengkapan kantor? Bisa dipahami, ya? Bisa membedakan antara peralatan dan perlengkapan nantinya, ya. Kita lanjut ke perlengkapan kantor. Nah, kalau perlengkapan kantor itu biasanya bentuknya kecil, ya, bisa pakai dan bisa juga digunakan berulang kali. Contohnya adalah yang pertama adalah kertas. Kertas itu mereknya banyak, ya, dan ukurannya juga beragam, ya. Ada A4, F4, A3, A2, A5 dan seterusnya, dan kebutuhan. Tapi di kantor itu kadang menggunakan dua, A4 sama F4, ya. Bisa digunakan untuk membuat dokumen-dokumen, surat-surat dan sebagainya. Kemudian post-it atau sticky note. Pernah menggunakan ini, ya? Pernah. Biasanya untuk tanda, ya, atau misalkan untuk mencatat hal-hal penting, itu juga bisa. Nanti dicatat di letakkan di depan itu kaca atau depan ruang kantor, ya, untuk mengingat. Misal nanti ada hal yang penting. Bentuknya warna-warni, ya, bagus. Jadi menyenangkan kalau lihat ini. Kemudian berikutnya ada penjepit kertas atau klip, ya. Ini juga termasuk perlengkapan kantor, ya. Kemudian ada pensil, ballpoint, penghapus, tiket, ini juga termasuk perlengkapan kantor, ya. Kemudian amplop. Amplop ini juga banyak ukurannya, ya. Tergantung disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian stop up,
Ini untuk menyimpan dokumen-dokumen ya. Kemudian outer, ada yang punya outer di rumah? Ya punya. Nah, kalau kalian menyimpan arsip di mana? Pakainya apa? Iya, maksudnya di lemari, maksudnya tempatnya selektor bisa, cuma bisa, ya. Tapi kalau outer ini biasanya lebih banyak ya dokumen disimpan ya. Bisa lebih dari 100 dokumen daripada di setengah hektar itu cuma beberapa toh. Tapi kalau di outer ini lebih banyak lah. Tapi juga harganya juga mahal ya kalau kertas itu kan paling berapa dong? Satu lembarnya paling 1.000. Tapi kalau ini bisa keluar di sini. Kemudian stempel ya. Tahu ya stempel? Untuk mengesahkan satu surat atau dokumen ya. Kemudian ada penggaris sama gunting dan cutter. Kalian pasti punya ya alat-alat ini. Alat seharian. Kemudian lem, laksa dan double tip. Dan juga ada stapler. Ini juga termasuk perlengkapan ya. Oh iya, stapler sama stapler jangan sampai salah menyebutkan ya. Kalau alatnya ini namanya apa? Stapler ya. Kemudian kalau isinya adalah jangan sampai salah menyebutkan. Karena kadang kita salah menyebutkan ya sehari-hari ya. Nah, kemudian ada perforator. Tadi pertanyaan sudah di video. Ya. Tadi siapa? Yang Mas Jaka tadi menjawab termasuk perlengkapan. Dan jawabannya adalah benar ya, perlengkapan ya. Perforator termasuk salah satu perlengkapan. Ini untuk apa? Fungsinya untuk melubang kertas ya, dan dimasukkan nanti di selektor atau di outer. Ya. Kemudian ada kalender duduk. Nah ini juga pasti ya, setiap tahun kan ganti. Tidak mungkin kalender untuk selamanya, kita nggak mungkin. Kemudian kita printer ini sudah bisa pakai ya. Kemudian ada kalkulator. Tadi kalkulator tanyakan? Betul aja. Nah itu dia ya, jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Bisa membedakan ya antara peralatan dan perlengkapan? Bisa? Oke, saya mau tanya ya, sama salah satu atau dua dari kalian. Mas Eko, menurut kamu papan tulis ini masuk ke peralatan apa perlengkapan? Peralatan kantor. Peralatan kantor. Alasannya? Karena tahun lama dan harus selalu ada di dalam kantor. Oke, baik. Alasannya logis. Karena papan tulis ini termasuk alat yang tahan lama ya. Tuh, terima kasih Mas Eriko. Lanjut ke PowerPoint berikutnya. Yang terakhir ya. Beberapa hal dalam memilih perlengkapan kantor dan peralatan kantor yang harus diperhatikan ketika memilih alat-alatnya. Yang pertama adalah peralatan yang dipilih adalah benar-benar dibutuhkan. Ya. Membeli peralatan maupun perlengkapan itu harus benar-benar dibutuhkan oleh kantor tersebut ya. Jangan membeli alat-alat kantor yang tidak dibutuhkan. Ya. Hemat-hemat nanti uangnya. Ya kan bisa digunakan dengan yang lain. Yang kedua, jenisnya sebaiknya yang praktis. Memilih alat kantor itu yang praktis, jangan menyulitkan. Ya. Namanya kita bekerja itu kan ketika menggunakan alat itu kan biar memudahkan kita loh. Bukan menyulitkan. Nah, cari yang memudahkan ya. Jangan menyulitkan diri sendiri kita. Yang ketiga, peralatan tersebut dapat mengurangi biaya melaksanakan kerja. Kemudian mutunya juga harus benar-benar baik. Nah ini cari barang-barang itu jangan yang jelek kualitasnya ya. Jangan merek-merek yang abal-abal. Cari yang benar-benar itu kualitasnya bagus ya. Bisa kalian cari referensi atau review di YouTube. Itu kan bisa toh. Kemudian pelatihan untuk mengoperasikan dapat dengan mudah. Nah ini ketika kalian mengadakan atau membeli alat, itu ketika dioperasikan, kemudian diajarkan ke temannya, itu juga biar mudah ya. Ketika kita mengajarkan, oh ini caranya seperti ini, itu biar mudah. Ya, maksudnya kita mau kan memberitahu temannya caranya menggunakan alat ini, kita nggak bisa kan, nanti
juga kerepotan sendiri, ya. Kemudian yang keenam, tersedia ruangan untuk meletakkan peralatan. Nah ini juga diperhatikan. Kalau ruangan kantornya sempit, ya, cari alat-alat yang bisa diletakkan di kantor tersebut, ya. Jangan sampai memenuhi kantor itu, ya, nanti stuck, yang nggak enak. Dan yang terakhir, peralatan tersebut harus cocok dengan pekerjaannya, ya. Jadi ada 7 hal yang diperhatikan ketika kita memilih alat dan perlengkapan kantor, ya. Dan yang terakhir, terima kasih, ya. Ada satu quote, bekerja keras bagi kamu masih muda, jangan sampai karena malas akhirnya sampai tua masih harus bekerja. Nah ini, ya, untuk kalian, ketika kalian masih muda, kalian jangan malas-malasan, ya, harus tetap bekerja keras. Takutnya apa ketika kalian sudah leha-leha masa mudanya, nanti takutnya ketika tua nanti, ya. Masa kamu ketika tua nanti masih pengen bekerja keras, tidak mungkin toh. Namanya ketika kita di masa tua kan enaknya istirahat, gitu, liburan, renang, santai, gitu, ya. Jangan sampai nanti di masa tua kamu nanti kesulitan sendiri. Itu buat hari ini, ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pembagian KPD untuk didiskusikan hari ini? Tidak ada? Tidak. Sudah paham nama ringan? Tidak. Oke, silakan berdiri dulu. Kita menyimak ini dan masih ada tepuk semangat? Masih. Oke, ayo kita praktekkan lagi. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Tepuk semangat. Sudah dibagi kelompoknya, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Nanti akan saya bagikan lembaran KPD, ya. Lembaran KPD-nya di sini nanti ditulis nama lengkap dari masing-masing kelompoknya, ya. Dibaca petunjuknya, tujuannya, alat dan bahan dan keselamatan kerjanya. Kemudian di belakang ini nanti juga ada lembar soalnya, ya. Nah, lembar soalnya ini terkait nanti kalian mendiskusikan tentang alat-alat apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Nah, di sini adalah tata usaha dan arsiparis, ya. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, tentukan nama alat-alatnya dan juga penggunaannya, ya. Nanti setelah selesai ada beberapa kelompok untuk mempresentasikan di depan dan juga jawaban tanya jawab. Itu, ya. Kemudian nanti sambil kalian mengerjakan akan saya berkeliling menilai keaktifan diskusi kalian, ya. Jadi silakan kalian juga harus aktif diskusi jawabannya. Itu, ya. Dan juga silakan saya perbolehkan untuk membuka HP, ya, untuk mencari bahan referensi selain di buku. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Saya berikan KPD-nya. Sudah belum? Sudah belum, jawab? Silakan dibaca dulu petunjuknya, ya. Jangan cuma dipahami dulu soalnya, silakan setelah itu silakan dirembuk dan disusun dari teman-temannya, ya. Jadi saya juga akan menilai keaktifan kalian ketika dalam diskusi. Jadi silakan aktif, ya. Bisa dibagi, ya, satu penilaiannya pekerjaannya itu kan ada 2 pekerjaan. Silakan dibagi ada 2 tapi jadi 5 ada. Kalau bisa lebih dari 5.
Jangan bagi ya, biar cepat kerjaannya. Biar cepat kerjaannya. Jangan lupa buat Oke, yuk segera yang belum berapa sudah selesai, yang ini belum buat sedikit, silakan diselesaikan. Yang sudah selesai silakan mempersiapkan untuk presentasi depan, ya, dan juga mempersiapkan pertanyaan untuk ditanyakan ke teman yang nanti presentasi. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua? Sudah semua? Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu adalah presentasi, ya, dan juga nanti setelah presentasi ada tanya jawab. Oke, silakan ada yang mau bersedia untuk maju terlebih dahulu. Urutan pertama siapa? Bisa angkat tangan. Oke, silakan. Bapaknya Sarah dan kawan-kawan. Berikan tepuk tangan buat bapaknya. Tolong diperhatikan dan juga silakan jika nanti ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan nanti bisa mengacungkan tangan, kemudian berdiri, kemudian silakan mengutarakan, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kami perwakilan dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Erika Eksa Pramedika. Saya Erika Lufinata. Saya Melisa Lufinati. Saya Kristus Pati. Saya Sandra. Jadi kita akan memulai presentasinya. Berikut adalah hasil dari kerja kelompok kami.
1. Nama alat komputer. Kegunaannya berikut adalah peralatan dan perlengkapan staf tata usaha. Nomor 1, nama alat komputer. Kegunaannya untuk mengolah data. Dan yang kedua, mesin printer. Kegunaannya untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam bentuk ukuran. 3. Mak untuk menyimpan bahan tulisan ini. 3. Mak untuk menyimpan bahan tulisan yang berbeda. 4. Kertas untuk mencetak, mengemas, dekorasi, menulis, menyaring, dan membuat surat. 5. Flash disk untuk menyimpan data. Yang ke-6. Buku agenda untuk mengurusi surat keluar dan masuk sebagai catatan jadwal kerja, misalnya mencatat rapat kerja. 7. Untuk melindungi barang-barang berharga yang berbahaya kebakaran, kebakaran atau kebakaran. 8. Buku ekspedisi untuk mencatat pengiriman surat atau tidak lalu. 9. Teleporator untuk menghubungi kertas dan nanti disimpan dalam ruangan. 10. Stempel kegunaannya bagi tanda kenal dari orang yang namanya terkenal atau tanda namanya tercantum dalam dokumen. 11. Tinta untuk mewarnai suatu perusahaan. Ini selanjutnya peralatan dan perlengkapan office arsip. 1. Filing kabinet. Kegunaannya untuk menyimpan dokumen, arsip, dan file penting. 2. Mark folder untuk menyimpan surat atau dokumen lain yang tidak terlalu banyak. 3. Gaya untuk sekat atau tulisan bebek-bebek dokumen. 4. Stapler untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan stapler dan melipat di sebagian dua kertas. 5. Sticky note sebagai pembatas buku sekaligus untuk memberikan catatan kecil dalam buku tanpa harus membarannya. 6. Hanging map untuk menggantungkan map pada file drive yang nantinya dimasukkan pada file kabinet. 7. Magnet untuk menyimpan surat atau dokumen dengan kapasitas yang besar. 8. Teleporator untuk membagi kertas. 9. Paperclip untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip kanan. Yang ke-10. Stapler sebagai tanda kenal dari orang yang namanya terkenal atau tanda namanya tercantum dalam dokumen. 11. Alat sortir untuk memisahkan surat-surat kantor dari masing-masing. Berikut hasil dari kerja kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompoknya kelompok 2 ini? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Silakan berdiri Mas Zakaria. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. 1. Peralatan manakah yang digunakan petugas arsip untuk menyimpan surat dan dokumen? Pertanyaan nomor 1. Apakah peralatan yang digunakan oleh arsiparis untuk menyimpan dokumen, surat dan dokumen? Jawabannya yaitu filing kabinet. Lepas dan jawabannya Ya, betul sekali Mas. Pertanyaan yang kedua. Peralatan manakah yang digunakan staf tata usaha untuk mengirim informasi serta mengolah data-data? pertanyaannya apa yang digunakan oleh tata usaha untuk mengirim informasi dan mengolah data? Jawabannya yaitu komputer. Siapa? Jawabannya Sudah Mas, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali ke kelompok 2 atau sudah cukup? Sudah. Kalau sudah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian saran saya masukkan nanti untuk kelompok berikutnya ya yang akan maju, silakan direncanakan dulu presentasinya itu yang ini dibagi untuk siapa biar nanti tidak bingung ya biar lebih bagus nanti dari kelompok yang sudah maju ya. Kemudian juga nanti
ketika mau menjawab seperti tadi ya. Ketika ada yang mau bertanya, silakan diulangi pertanyaannya, baru dijawab, kemudian direspon ya. Dikasih feedback sudah puas atau belum. Itu ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan kelompok berikutnya yang mau maju. Saya Pak. Oke, silakan namanya Mas Zakaria. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Pertanyaan yang terbaik untuk kelompoknya Mas Zakaria. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perlengkapan atau peralatan kantor apa saja yang dibutuhkan oleh staf tata usaha dan juga petugas asing. Oke, yang staf tata usaha, alat yang digunakan yang pertama ada komputer, kegunaannya untuk mengolah data dan juga mengirim informasi. Alat yang kedua, kendali arsip, kegunaannya untuk sarana pencatat, penerimaan sekaligus sebagai bukti penyerahan arsip. Yang ketiga, ada mesin printer, kegunaannya untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai bentuk ukuran. Yang keempat ada map, kegunaannya untuk menyimpan lembaran kertas yang lebih teratur dan terlindungi. Yang kelima ada kertas, kegunaannya untuk mencetak, menulis dan lain-lain. Yang keenam, flash disk, kegunaannya untuk alat eksternal komputer untuk sebagai penyimpan. Yang ketujuh, buku agenda, mengurusi surat keluar masuk, juga difungsikan sebagai pencatat jadwal kerja. Yang kedelapan, berangkat, kegunaannya untuk melindungi barang-barang berharga dari bahaya kebakaran dan pencurian. Yang kesembilan, buku ekspedisi, kegunaannya untuk petunjuk dan mengetahui rekaman medis yang sedang pinjam maupun yang dikembalikan. Yang ke-10, filing kabinet, kegunaannya untuk menyimpan barang pada kantor atau instansi tertentu. Untuk selanjutnya adalah petugas arsip. Yang pertama adalah filing kabinet, kegunaannya untuk menyimpan berkas. Yang kedua adalah order untuk menyimpan berbagai surat dan dokumen. Yang ketiga ada stapler untuk menyatukan beberapa lembaran kertas dengan meningkatkannya dengan isi stapler. Yang keempat ada kalkulator untuk membuat lubang di tepi kertas. Yang kelima ada map arsip untuk menyimpan surat atau dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Yang keenam, penggunaannya alat kalkulator yang digunakan untuk menggunakan digunakan secara digital. Yang ketujuh, kearsip, penggunaannya untuk membaca secara lateral atau menghitung. Lemari arsip, penggunaannya untuk menyimpan berkas. Yang kesembilan, label untuk memberi bukti pada mengumpulkan berkas lalu dapat digunakan. Untuk alat penggunaannya untuk memisahkan surat untuk dokumen bagian masing-masing. Yang ke-11, duit, gunanya untuk sekat atau pemisah bagian identitas. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan, itu kelompok dari Mas Zakaria. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangan, kemudian utarakan pertanyaannya. Ya silakan, kelompoknya dari Mbak Risanda. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya untuk staf tata usaha, manakah yang termasuk peralatan dan manakah yang termasuk perlengkapan kantor? Baik, terima
Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Jadi staf tata usaha, manakah yang perlengkapan dan mana yang peralatan kantor? Di sini kita menyebutkan 10 alat ya. Yang pertama itu ada komputer, yang kedua ada kendali arsip, yang ketiga ada mesin printer, yang keempat ada map, yang kelima ada kertas, yang keenam ada flash disk, yang ketujuh ada buku agenda, yang kedelapan ada berangkas, dan yang kesembilan buku ekspedisi, yang 10 filing kabinet. Yang termasuk ke dalam perlengkapan: 1. Kendali arsip, yang kedua map, yang ketiga kertas, yang keempat buku agenda, yang kelima flash disk, dan yang terakhir untuk peralatannya: 1. Komputer, 2. Mesin printer, yang ketiga ada berangkas, yang keempat ada filing kabinet. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari kelompoknya Mas Zakaria. Ada pertanyaan lagi? Silakan, boleh angkat tangan. Silakan kelompoknya dari Mas Afif. Nama saya Afif Budin. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mau bertanya, apa alasan guide digunakan dalam penyimpanan arsip? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Kenapa alasannya baik digunakan untuk menyimpan, Pak? Iya, benar. Alasannya karena untuk mempermudah serta untuk mengingatkan kita itu lebih mudah dalam penyimpanan. Lebih simpelnya? Untuk mempermudah dalam penyimpanan. Bisa. Bisa dipahami, Mas? Bisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, itu dia jawaban dari Mas Zakaria. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah. Oke, kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ya ada satu istilah yang perlu diluruskan, bukan bujur ya. Guys, jadi ketika besok kalian memperkenalkan istilah guys, nilainya guys ya, bukan bujur. Oke, selanjutnya silakan dikumpulkan lagi LKPD-nya. Nah, caranya belum. Orang satu motor. Nanti sama-sama jawab apa? Terima kasih bagi tadi jadi tulis ya kekurangan misalkan kalau terangkan gitu aja. Oke, saya terima semua ya ini. Nah, setelah ini saya ada evaluasi ya. Jadi main kuis lagi. Nah, kuis ini nanti hasilnya akan saya buat penilaian pengetahuan kalian ya. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Usahakan jangan sampai ada yang salah ya. Oke, nanti semuanya ada 15. Jadi nanti silakan dijawab kuisnya secepat mungkin dan hati-hati. Kemudian tulis nama lengkap kalian ya, bukan nama samaran tapi nama asli kalian. Oke, saya sampaikan lagi.
silakan. Oke, silakan ini kodenya 60726. Silakan masuk ke bisnisnya. Kalau diperhatikan nanti dikerjakan dengan teliti, ya, nggak usah buru-buru. Karena ini nanti nilainya akan saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan, ya. Jadi tolong silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Silakan baru orang yang baik. 8 10. Saya monggo yang belum cuy jangan segera cuy. 12, 15 dan 13. Yang belum segera cuy. Saya baru 15. 5 lagi, ayo. 5 lagi. 4 lagi yang belum, silakan. 3 lagi. 1 lagi yang belum, siapa? Oke, nanti yang belum silakan nyusul ya. Kita mulai langsung saja. Silakan diperhatikan soalnya baik-baik, jawab dengan baik, yang teliti, jangan sampai salah. Silakan dimulai. Kerjakan yang teliti, jangan usah buru-buru. Karena waktunya satu soal sekitar 1 menit. Dan lihatkan dulu semuanya biar kelihatan. Belum dulu ya? Atau saya masih? Lihat Amelia Intan nomor 1, Evina nomor 2, Lisandra Aji, Cindy Evania, Madalaya, Iwannya dan juga Okta. Saya silakan hati-hati, ada yang salah 2, ini salah 2, ayo jadi lepas ya.
rata-rata di atas ya nilainya ya. Paling salah 1 sampai 2 toh, berarti artinya kalian berarti sudah memahami ya terkait materi peralatan dan peralatan kantor. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini nilainya akan saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan ya. Dan tidak ada yang revisi, alhamdulillah. Oke, setelah ini saya mau meminta satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Berdiri boleh sekarang. Oke, silakan Saras. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini materi perlengkapan dan peralatan kantor adalah setiap perusahaan pasti memerlukan berbagai peralatan dan perlengkapan yang berbeda-beda. Intinya, bila peralatan kantor memang dibutuhkan, maka peralatan tersebut haruslah ada membantu kinerja perusahaan. Memang harga peralatan dan perlengkapan kantor mulai dari murah hingga yang mahal tergantung dari jenis dan fungsinya. Bila jenis perlengkapan kantor tersebut tidak terlalu mendesak dan masih dapat menggunakan perlengkapan lain, maka Anda dapat mengambil alternatif tersebut. Baik, terima kasih. Itu dia kesimpulan dari perwakilan teman kalian ya. Jadi memang benar sekali setiap perusahaan pasti membutuhkan peralatan dan perlengkapan kantor ya. Dibutuhkan juga disesuaikan juga dengan kebutuhan perusahaan ya. Jangan sampai ketika kita memilih peralatan dan perlengkapan itu asal-asalan ya. Tetap disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Itu ya materi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Masih semangat? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian mempelajari bab terkait K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja dalam kantor. Ya. Silakan dipelajari bab tersebut, dibaca terlebih dahulu di rumah. Nanti ketika kalian bertemu dengan saya kembali, kita bisa membahas materi tersebut dengan baik. Oke, itu ya teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, baik itu dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Ya, terima kasih dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.